إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai seorang hamba yang muslim, seorang hamba yang mukmin, dan memberikan kepada kita karunia dan nikmat yang tidak terkira. Semoga nikmat dan karunia yang kita terima tadi bisa kita jadikan sebagai bekal kita, sarana kita untuk lebih mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah kita, nilai-nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi tegaknya agama yang hak di sisi Allah, yakni agama Islam ini. Mendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang hamba kita wajib mengimani, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta kita yang memelihara kita dan segalanya, dan kita wajib untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah, wa ayyukraha ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min, kama yukrahu an yuqzafa fin nar." Dari Anas radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang barang siapa yang ada pada diri seorang, maka akan mendapatkan kemanisan iman, akan mendapatkan manisnya iman itu. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada selainnya. Jadi yang pertama adalah hendaknya seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selainnya. Kemudian yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, dan mencintai seseorang tidak dilakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa yukraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah min, kama yukrahu ayyuqdhafa finnar. Mereka benci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan, kembali kepada ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadanya hidayah, memberikan kepadanya pertolongan sehingga keluar dari kekufuran kemaksiatan itu, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke neraka. Jadi seorang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang taat, hendaknya dia benci, tidak ingin kembali lagi kepada kemaksiatan, apalagi kepada kekufuran dan kesyirikan, sebagaimana dia tidak ingin kalau dia dicampakkan ke neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah,
Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih kita cintai daripada selainnya. Maksudnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita suatu perintah dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita suatu anjuran, maka hendaknya itu kita lebih kedepankan, lebih kita prioritaskan daripada yang lainnya. Inilah maksudnya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain, yaitu ketika dalam kehidupan kita terjadi satu pertentangan antara ini perintah Allah dan ini perintah manusia misalnya, maka hendaknya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih kita kedepankan daripada yang lainnya. Itulah sebabnya di dalam ilmu tauhid beberapa ulama memasukkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu kewajiban yang sangat dianjurkan oleh Allah, dan itu termasuk satu ibadah yang sangat prinsip sekali. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Manusia, di antara manusia itu ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Jadi orang-orang musyrik itu mencintai tandingan-tandingan selain Allah, mencintai sesuatu selain Allah sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang mukmin asyaddu hubban lillah, orang mukmin sangatlah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini dikatakan bahwa takut kepada Allah atau cinta kepada Allah merupakan satu ibadah yang sangat pokok yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang tidak dibagikan atau diperjelaskan bahwa cinta itu juga beberapa macam. Ada yang cinta ibadah, yaitu yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada hanya sebuah cinta tabii, itu cinta seorang bapa kepada anak, atau cintanya anak kepada bapa, atau cinta kepada sama manusia. Itu cinta tabii yang boleh-boleh saja dilakukan atau tidak ada larangan, selama cinta kita kepada sama manusia, sama makhluk tadi itu tidak mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ada cinta yang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan porsi yang sama, yaitu sebagaimana dia beribadah kepada Allah, sebagaimana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dia cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai ke taraf penundukan, sampai taraf peribadatan kepada sesuatu itu, maka itu bisa dianggap atau bisa dikategorikan kepada syirik akbar, syirik besar yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin, juz 3 halaman 18, halaman 17 menyebutkan beberapa hal yang bisa mendapatkan atau beberapa perbuatan yang kita lakukan yang bisa mendapatkan atau mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata beliau adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur wa tafahhum li ma'anihi wa ma uridu bihi. Yang pertama membaca Al-Qur'an sambil memahami, merenungkan maknanya dan apa yang diinginkan oleh ayat itu. Jadi ini adalah yang pertama kata beliau yang bisa mendapatkan atau mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita memperbanyak membaca Al-Quran, yaitu dengan mempelajari atau dengan memperhatikan tajwidnya, memperhatikan maknanya atau terjemahannya dan apa yang dikandung oleh ayat itu sendiri. Nah, sekarang kita para pendengar yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran saja sangat jarang sekali kita lakukan, apalagi sampai kita memahami, berusaha untuk memahami dan mengamalkan maknanya. Kemudian yang kedua kata beliau, at-taqarrub ila Allah bin nawafil ba'dal faraid, yaitu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan
berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang disunahkan setelah kita melakukan hal-hal yang diwajibkan. Jadi dalam ajaran agama kita ada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan satu kewajiban, tapi ada hal-hal yang diperintahkan juga yang merupakan satu sunnah. Nah, seorang muslim kalau ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di samping dia melakukan hal-hal yang wajib, juga berusaha untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Seperti sholat misalnya, di samping dia melakukan sholat yang wajib, apalagi dengan cara berjamaah, juga dia melakukan sholat sunnah. Begitu juga puasa, melakukan puasa sunnah. Begitu juga haji, melakukan haji sunnah yaitu umrah. Begitu juga zakat, melakukan zakat yang sunnah yang berupa sedekah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, dawamu zikrillahi ala kulli han bil lisani wal qalbi wal amal, yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan, dengan hati dan dengan perbuatan. Jadi seorang yang mengatakan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan senantiasa menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang dicintainya, baik dengan hatinya, dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Jadi dengan lisannya dia selalu zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyebut asma-asma Allah. Juga dengan hatinya selalu terpaut, selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalnya selalu dilakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, isaru mahabihi ala mahabika inda walabatil hawa, mengedepankan cinta Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan mencintai Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengikuti hawa nafsu. Ketika dalam diri kita ada satu perintah-perintah, suatu dorongan-dorongan yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka seorang muslim akan mengedepankan perintah Allah, akan mengedepankan cinta Allah dan mengalahkan hawa nafsunya. Kemudian yang kelima, mutala'atul qalb li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatihi, yaitu hati selalu mengkaji nama-nama Allah dan sifatnya. Di antara nama-nama Allah misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, Maha Pemurah, maka seorang muslim juga akan memperhatikan makna daripada nama-nama ini. Ketika seorang muslim misalnya mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah Raqib, yaitu yang selalu melihat hambanya, yang selalu mengawasi gerak-gerik hambanya, maka seorang muslim akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah atau hal-hal yang diridhai oleh Allah, karena seluruh perbuatannya, seluruh gerak-geriknya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seorang muslim mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Sami'un Basir, Maha mendengar dan Maha melihat, maka dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah meyakini bahwa Allah akan melihat dirinya, Allah akan mendengar seluruh gerak-geriknya, bahkan apa yang terlintas dalam diri dan hatinya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah yang menjadikan manusia, ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Kemudian seorang manusia yang tadi mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya, maka ia akan melakukan menjadi orang yang ihsan, sebagaimana yang dikatakan bahwa beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, maka Allah pasti melihat kita. Kemudian yang ke-6 adalah musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirah wal batinah, yaitu kita mengakui, kita menyadari bahwa betapa banyaknya kebaikan-kebaikan,
betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah, baik secara zahir maupun secara batin yang kita terima. Dengan demikian, seorang yang meyakini, seorang yang mengakui betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia terima, betapa besar nikmat Allah yang dia berikan kepada kita, maka seorang itu akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukurnya itu diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, pendengar yang dirahmati oleh Allah, inkisarul qalbi baina yadayhi, yaitu merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, terutama sekali ketika salat, seorang hendaknya merasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tunjukkan bagaimana hinanya dirinya, bagaimana fatanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8 kata beliau, al-khulwatu bihi waqtan nuzulil ilahi akhiril lail. Dia melakukan ibadah, dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada akhir malam. Di sanalah seorang muslim yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibadah. Maka di antara sifat ibadur rahman adalah alladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Mereka yang bermalam bersama Tuhannya dengan sujud dan ruku. Jadi yang ke-8 untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah bersembunyi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala turun di akhir malam, sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian berkata, mana hambaku yang memohon, saya akan berikan. Mana hambaku yang meminta, saya akan kabulkan. Mana hambaku yang memohon ampun, saya ampuni. Dan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia yang dimasukkan dengan hadis ini wajib kita pahami dengan turun yang sebenarnya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun sebagaimana yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sama sekali menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan turun di sini adalah turun rahmatnya saja, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu turun, maka yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya rahmatnya saja. Kemudian yang ke-9, mujalasatul muhibbin as-sadiqin wattaqatu atayibi tamarati kalamihim, yaitu senantiasa bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang sadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berilmu, para ulama. Kemudian kita mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang mereka berikan. Kemudian yang terakhir adalah mubahadatu kullu sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah, yaitu membenci seluruh perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar seorang muslim itu melakukan perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 10 hal yang bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar Allah mencintai kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.